Malam itu, Sabtu 3 Mei 2025, petugas medis RSUD Majalengka dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil putih yang dikendarai seorang wanita mengantar pasien laki-laki ke ruangan IGD. Kondisi pasien itu sudah meninggal dunia. Anehnya, pengantarnya ini mengeluarkan pasien yang meninggal tersebut dari bagasi mobilnya. Merasa ada kejanggalan, petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Ada sejumlah luka lebam dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Karena curiga, pihak rumah sakit melaporkan peristiwa ini ke Polres Majalengka, Jawa Barat. Lalu, siapakah pasien itu? Apakah merupakan korban penghilangan nyawa? Ada hubungan apakah antara pengantar dan pasien itu? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan Jejak Kasus X kali ini. MD, 21 tahun, seorang mahasiswi tingkat akhir dari Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Sehari-hari ia dikenal pendiam, tak banyak bicara, dan cenderung tertutup. Beberapa tetangga mengenalnya sebagai gadis baik, walau sedikit sensitif dan mudah tersinggung. Dari luar, ia tampak seperti gadis biasa, mahasiswi kampus swasta di Cirebon. Tapi, di balik raut wajah tenang itu, MD menyimpan emosi yang meletup, terutama ketika menyangkut satu orang, kekasihnya, FH. FH 22 tahun, mahasiswa di kampus berbeda, dikenal sebagai pribadi kalem, sopan, dan punya banyak teman. Ia kekasih MD. Sudah 3 tahun ia menjalin hubungan dengan MD. Tidak banyak yang tahu soal kedekatan mereka, tapi bagi lingkungan sekitar, VH adalah sosok yang bersahaja dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Hubungan keduanya sudah berjalan lama. 3 tahun bukan waktu sebentar, tapi bukan juga waktu yang cukup bila dalam hubungan itu tumbuh bibit-bibit beracun, cemburu yang berlebihan, sikap mengontrol, hingga obsesi untuk memiliki secara utuh. Hubungan MD dan VH mulai berubah sekitar setahun terakhir. MD disebut makin posesif. Ia kerap cemburu jika VH menghabiskan waktu terlalu lama dengan temannya. Ia marah jika pesan tidak langsung dibalas. Dan ia kecewa jika rencana masa depan mereka tidak ditanggapi serius oleh VH. Hari itu, Selasa, 29 April 2025. Sekitar pukul 5 sore, MD menjemput VH dari rumah temannya. Ia meminta VH untuk menginap di rumahnya guna membicarakan kelanjutan hubungan mereka selama ini. MD masih menganggap hubungan mereka masih sekadar pacaran yang menggantung. MD menginginkan kepastian, ingin hubungan ini menuju jenjang lebih serius. VH tidak banyak bicara. Ia ikut saja, masuk ke dalam mobil putih, duduk di samping MD dan menuju ke rumah kekasihnya di Sindangwangi, Majalengka. VH tak menyangka bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Setiba di rumah MD di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, suasana tegang mulai terasa. Mereka masuk rumah dan langsung menuju ke kamar MD secara diam-diam. Rumah kebetulan sedang sepi, hanya ada mereka berdua. Hari pertama berlalu biasa, tapi keputusan soal kelanjutan hubungan mereka juga belum ada kepastian. Kedua orang tua VH diketahui tidak menyetujui hubungan cinta mereka. Inilah yang membuat MD merasa tidak senang dan mudah tersinggung. MD sering uring-uringan tanpa sebab yang jelas. Keesokan harinya, Rabu 30 April 2025, konflik mulai membara. Sekitar pukul 3 sore, VH merasa kurang sehat. Ia mengeluh kakinya sakit dan tidak bisa berdiri. Ia minta izin untuk pulang. Tapi, permintaan sederhana itu justru memicu ledakan emosi dari MD. Ia merasa VH hanya ingin pergi, tidak ingin berlama-lama.
tidak menghargai kebersamaan mereka. MD masih ingin berlama-lama dengan VH. MD tidak menginginkan VH pulang ke rumah orang tuanya. MD menolak permintaan VH. Ia marah. Dalam kondisi emosional, MD memukul korban menggunakan kepalan tangan ke mata kanan dan kiri, masing-masing 2 kali. Semakin emosi, MD mengambil ponsel milik VH dan menggunakannya untuk memukulinya dengan membabi buta ke arah lengan dan tubuh VH. Tidak ada suara, tak ada jeritan yang membuat tetangga curiga. VH dalam kondisi sakit di bagian kaki dan tidak bisa berdiri, sehingga ia pasrah saja menerima penganiayaan MD. VH akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang dan mengikuti kemauan MD. Di rumah itu, VH hanya bisa diam, terluka secara fisik dan batin. Kamis, 1 Mei 2025. Kondisi VH makin lemah. Ia mengeluh sesak napas. Namun, bukannya dibawa ke dokter, MD hanya memberinya obat untuk meredakan sesak napas. Jumat, 2 Mei 2025. VH kembali mengeluh sesak napas. Kali ini lebih parah. Ia tampak makin lemah, tubuhnya tak lagi mampu duduk lama. Ia kembali meminta pulang, tapi MD tetap menolak. Tak satu pun keluarga VH dihubungi, tak ada upaya untuk meminta bantuan. VH dikurung di kamar MD selama 4 hari. Orang tua MD juga tidak mengetahui kalau MD telah menyekap pacarnya di kamarnya. Setiap kali keluar rumah, MD selalu mengunci kamar itu dari luar. Sabtu, 3 Mei 2025, kondisi VH semakin melemah. Perlahan-lahan, kehilangan kesadaran. Sekitar pukul 18, tubuh VH tak lagi bergerak. Nafasnya hilang. Ia meninggal dunia. MD panik. Ia mencoba mengangkat tubuh VH, tapi gagal. Tubuh itu terlalu berat. Ia akhirnya menghubungi temannya. TD kaget melihat VH sudah tak bernyawa. Tapi MD membujuknya dengan mengatakan akan membawa VH ke rumah orang tuanya. TD akhirnya membantu mengangkat jasad VH ke dalam bagasi mobil. MD memaksa TD ikut dalam mobil untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga korban. Namun, saat mobil mulai melaju, MD berubah pikiran. Ia ingin membuang jenazah ke wilayah Bantarujek, kawasan perbukitan sepi. TD menolak. Ia tidak ingin menjadi bagian dari tindakan kriminal. Ia menyarankan agar jenazah dibawa ke RSUD Majalengka. MD, dalam kondisi mental kacau, akhirnya setuju. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sekitar pukul 21, MD mengeluarkan jasad VH dari bagasi mobil. Kemudian diserahkan petugas medis di UGD. Berhubung pasien sudah meninggal, jasad VH disimpan di ruang jenazah. Petugas medis RSUD Majalengka merasa curiga melihat jasad VH dikeluarkan dari bagasi mobil. Setelah mengecek kondisi VH, tim medis menemukan luka-luka serius di tubuh korban. Orang tua VH diberi kabar tentang kondisi anaknya yang berada di IGD rumah sakit dalam keadaan meninggal. Ayah VH, Tata Juwarta, datang ke rumah sakit pada hari Minggu sekitar pukul 1 dini hari dan melihat sendiri jenazah anaknya. Tanda-tanda kekerasan begitu nyata. Pihak RSUD Majalengka dan orang tua VH melaporkan peristiwa ini ke Polres Majalengka, Jawa Barat. Tim dari Satreskrim Polres Majalengka dan Polsek Kota langsung ke rumah sakit, mengecek kondisi korban dan menginterogasi beberapa saksi yang melihat peristiwa ini. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap kasus ini dan berhasil mengamankan MD di rumahnya. Ia tidak melawan. Ia bahkan mengakui semua yang terjadi. Ia mengaku menyimpan amarah. Ia kecewa karena VH tidak menunjukkan antusiasme terhadap masa depan hubungan mereka. Ia merasa VH mulai menjauh, mulai tidak sepenuh hati. Kepada penyidik, MD mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima jika kekasihnya pergi. MD akan berbuat nekat kalau VH meninggalkan dirinya. Ucapan itu
Menurut para ahli, menunjukkan gejala ketergantungan emosional ekstrim, sebuah kondisi psikologis di mana seseorang tidak mampu membedakan antara cinta dan kepemilikan. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan gangguan kepribadian tertentu seperti borderline atau histrionik. Namun, untuk memastikan ini, polisi akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memeriksa kondisi psikologis MD. Polisi menjerat MD dengan pasal 338 KUHP, Jungto 351 ayat 3, tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini membuat warga Majalengka gempar. Mahasiswi yang mestinya menata masa depan justru harus menghadapi jeratan hukum karena menghilangkan nyawa orang yang ia sayangi. Beberapa psikolog menyebut, dalam hubungan abusif yang didominasi satu pihak secara psikologis, kekerasan bisa muncul dari dorongan rasa takut kehilangan yang ekstrem. Dalam beberapa kasus, ini dikenal sebagai bentuk gangguan psikologis yang berakar dari rasa obsesif-kompulsif relasional atau gangguan kontrol emosi. MD, dari keterangan saksi dan catatan kronologis, tampaknya mengalami bentuk relasi posesif akut. Ketakutan akan kehilangan VH menjadi sedemikian besar, hingga ia lebih memilih menyekap daripada melepas, lebih memilih menyakiti, daripada melihat orang yang ia cintai pergi. Sayangnya, ketika satu orang mencintai dengan cara yang salah, maka cinta pun bisa berubah menjadi penjara. Kisah ini bukan sekadar tragedi, tapi peringatan bahwa cinta yang salah arah bisa menjadi bencana, bahwa luka tidak hanya datang dari orang asing, tapi bisa dari orang yang katanya paling mencintai, dan bahwa red flag atau sinyal bahaya dalam hubungan seposesif apapun harus dikenali sejak awal. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa memiliki. Cinta perlu kesadaran untuk memberi ruang, untuk menghargai kebebasan orang lain. Dan ketika seseorang merasa dicintai, tapi terjebak, maka itu bukan cinta. Itu adalah penguasaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.